Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baiklah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, sehat jasmani, rohani ya, sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Walaupun terkendala pandemi, kita harus selalu menuntut ilmu dimanapun berada, bisa menuntut ilmu di sekolah maupun di rumah. Jadi untuk menambah semangat kalian hari ini, Ibu akan memberi kalian yel. Jika Ibu bilang kelas 3, maka kalian akan menjawab, aku siap, aktif belajar, yes. Begitu ya anak-anak? Ya, Bu. Baiklah, Ibu bilang, kelas 3. Aku siap, aktif belajar, yes. Ya, semangat sekali siswa Novika. Baiklah, untuk selanjutnya, Ibu akan membuka pelajaran ini. Tapi sebelum itu, Ibu akan bertanya, apakah kalian masih ingat kemarin kita sudah membahas tentang apa? Tentang ciri-ciri makhluk hidup, Bu. Ya, benar sekali. Maka untuk memantapkan dari materi yang kemarin, maka kita akan membahas pembelajaran pagi hari ini dengan judul penggolongan hewan dan jenis makanannya. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menyebutkan kosakata dalam penggolongan hewan dan jenis makanannya. Baiklah, Ibu akan menampilkan modul pembelajaran yang sudah Ibu persiapkan. Sebentar ya, anak-anak. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang kelas 3, tema 1, subtema 1, pembelajaran 3, muatan bahasa Indonesia dan SPDP. Untuk materi pertama kita akan membahas tentang kosakata. Di sini Ibu mempunyai beberapa contoh kosakata penggolongan hewan dan jenis makanannya dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada tumbuhan, sapi, daging, singa, umbi-umbian, dan kelinci. Ayo di sini siapa yang dapat membacakan konsep penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya? Yang pertama, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Nak Fani. Bentar, Herbivora. Herbivora dapat memakan bagian tumbuhan berupa daun, batang, biji, dan juga umbi-umbian. Contoh herbivora pemakan rumput dan dedaunan, misalnya sapi, kuda, dan kambing. Sudah, Ya, Bu. bagus sekali. Cara pembacaan dari Fani sangat bagus. Jadi, herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Tumbuhan seperti apa saja sih? Seperti rerumputan, daun, umbi-umbian, dan juga buah. Jadi, seperti untuk tumbuhan rumput bisa contoh hewannya itu seperti sapi, kuda, kemudian untuk contoh jenis makanan buah-buahan itu seperti kelawar, kemudian ada kelinci yang juga makan umbi-umbian seperti wortel. Untuk penggolongan jenis hewan yang kedua, siapa yang bisa membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan.
Yang kedua, karnivora. Hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Hewan karnivora yang hidup di sekitar kita seperti anjing dan singa. Sudah, Bu. Ya, bagus sekali, Novika. Pembacaannya sangat bagus. Jadi, hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Di sekitar kita, apakah ada yang hewan pemakan daging juga ada? Jadi, seperti contohnya, yaitu anjing. Kenapa anjing bisa hidup di lingkungan kita? Karena anjing masih termasuk bisa dikendalikan, meskipun anjing itu hewan pemakan daging. Kalau yang hewan-hewan pemakan daging yang lainnya itu tidak tinggal di sekitar kita ya, tapi tinggal di alam liar. Tapi kita bisa mempelajarinya, mendekatinya dengan cara kita datang ke kebun binatang. Contohnya seperti apa hewan liar yang hidup di alam liar? Yaitu seperti singa, buaya, kemudian ular, dan lain-lain. Untuk jenis makanan yang ketiga, siapa yang bisa membacakan? Saya, Bu. Ya, Fani lagi. Silakan. Ya, Bu. Yang ketiga, omnivora. Hewan pemakan segala yang sering kita jumpai sehari-hari seperti ayam, tikus, bebek, ikan, dan lain-lain. Contoh, ayam pemakan biji-bijian seperti beras dan jagung, dapat pula makan cacing. Sudah, Bu. Ya, benar sekali. Bagus 100 untuk Fani lagi ya, yaitu omnivora. Omnivora itu hewan pemakan segala. Untuk contoh yang biasa kita lihat di lingkungan sekitar sehari-hari seperti ayam. Kalau kita ya makan nasi, terus kita memberikan nasi pada ayam, ayam itu akan makannya. Kalau kita makan lauk apapun itu, kalau kita mengasihkan pada ayam, ayam itu akan memakannya. Dan ada lagi contoh yang lebih spesifik ya anak-anak, seperti tikus. Tikus itu tidak hanya makan makanan seperti kita, nasi atau lauk pauk, tapi tikus itu juga makan seperti kabel listrik itu dimakan tikus, kardus juga dimakan tikus. Memang tikus itu pemakan segalanya ya. Baiklah, untuk kegiatan selanjutnya Ibu akan menampilkan PT untuk mengasah lebih kuatkah kalian tentang pemahaman jenis hewan dan jenis makanannya. Baiklah, apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, di sini Ibu akan memberi pertanyaan pada kalian. Kalian harus menjawabnya dengan tepat. Nomor 1, kambing merupakan hewan pemakan tumbuhan, Bu. Tumbuhan, B. Bu. Ya, kita coba ya. Ya, jawaban benar sekali. 100 untuk Novika dan Fani. Hore. Baiklah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua yaitu hewan pemakan daging dinamakan Karnivora, Bu. Karnivora, Bu. Baiklah, kita coba. Ya, benar sekali. 100 untuk kalian. Oh, maaf. Kemudian untuk yang pertanyaan terakhir di bawah ini, manakah jawaban yang benar? Sebentar, Bu. Ya. C, Bu. Ya, Fani menjawab C. Mari C, kita Bu. coba. Ya, Novika juga. Jawabannya benar sekali. 100 untuk kalian. Baiklah, untuk selanjutnya Ibu akan menampilkan media baru. Kalian pasti mengetahui ini. Dan kalian sangat familiar dengan lagu ini. Kalian bisa
juga mengikuti lagunya, karena kalian sudah hafal dari kecil sudah menyanyikan ini ya. Sebentar. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Baiklah, kita simak dan marilah kita ikuti ya nyanyian ini. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Lalu ditangkap. Baiklah, dari video tersebut, apakah kalian dapat menyimpulkan, siapa yang dapat menjelaskan apa sih makna dari lirik lagu Cicak di Dinding? Saya, Bu. Ya, Novika, silakan. Tadi cicaknya berjalan dengan merayap di dinding. Cicak memakan nyamuk, Bu. Benar sekali, 100 Saya hanya Novika. menemukan itu, Bu. Ya, benar. Tidak apa-apa, itu sangat bagus sekali. Jadi, nyamuk termasuk hewan. Jadi, nyamuk itu termasuk hewan, berarti hewan nyamuk itu apa? Tumbuhan, daging, atau yang lain? Jadi nyamuk itu Sepertinya termasuk, nyamuk itu daging, Bu. iya benar sekali. Jadi berarti Termasuk ya cicak itu termasuk hewan karnivora. karnivora. Ya benar sekali Cicak anak-anak. memakan nyamuk. Ya benar sekali Fani. 100 untuk Fani dan Novika. Baiklah, untuk kegiatan selanjutnya, Ibu akan memberi kalian lembar kerja yang harus kalian kerjakan ya. Ibu kasih durasi selama 30 menit dan kalian kerjakan di luar platform ini. Jika kalian sudah mengerjakan, kalian bisa kembali ke platform ini lagi ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya. Baiklah anak-anak, kalian sudah mengerjakan KPD. Siapa yang sudah mengerjakan? Saya, Bu, sudah. Ya. Baiklah, kita akan membahas. Bu. Ya, baiklah marilah kita membahas LKPD bersama-sama. Di sini Ibu akan membukakan lembar kerja punya siapa ya? Jadi Ibu akan membukakan lembar kerja punya itu saja, Vika ya. Baiklah di sini untuk pertanyaan pertama. Siapa yang dapat menjawab dari pertanyaan pertama atau tabel pertama ini? Udah di sini Ibu akan menampilkan lembar kerja punya Novika udah ya. Gak apa kan Novika? Ya, Bu, tidak apa-apa. Baiklah, di sini Ibu masih memberikan contoh yang masih kosong. Tapi nanti Ibu akan memberikan jawaban dari jawaban Novika. Di sini siapa yang bisa menjawab dari tabel yang pertama? Saya, Bu. Ya, silakan Novika. Yang pertama, nama hewannya elang. Jenis Elang. makanannya daging. Ya, benar sekali. Kemudian, Kemudian, nama hewannya kelinci. Makanannya umbi-umbian. ya, benar Yang sekali. ketiga, kambing. Makanannya tumbuhan. Yang Ya. keempat, burung gereja. Makanannya biji-bijian, Bu.
Ya, benar sekali 100 untuk Novika. Yeay. Ya, dapat kita lihat di sini bahwa jawaban Novika benar sekali. Yeay. Baiklah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini tentang lagu. Siapa yang bisa menjawab? Ini seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, anak-anak. Ada tabel yang pertama ini dan tabel yang kedua. Siapa yang dapat menjelaskan apa sih makna dari lirik lagu Cicak di Dinding tadi? Saya, Bu. Ya, silakan Novika. Apa makna dari lirik lagu Cicak di Dinding? Cicak berjalan melayap di dinding, Bu. Ya, Di dinding rumah. Kemudian cicak memakan seekor nyamuk. Berarti cicak hewan karnivora, Bu. ya benar sekali. Kemudian siapa yang mau menjawab untuk pola irama dari lagu Cicak di Dinding? Fani, Bu. Ya, Fani. Mana Fani? Fani diam saja, Bu, dari tadi. Ya, di mana Fani? Di kamar mandi mungkin, Bu. Baiklah, itu ada Saya saja, Bu, enggak apa-apa. Ya, silakan. Silakan Nak Novika. Ya, bagaimana pola irama pada Ya, lagu? Bu. Oh, itu Bu Fani, Bu. Fani aja, Bu. Bagaimana, Bu? Saya sejawabannya. Ya, Bu, saya cicak di dinding di. Bu, sudah. Ya, benar sekali. 100 untuk Novika dan Fani sudah menjawab menjawab dua tabel ini dengan benar. 100 untuk kalian. Yeay. Hore. Baiklah, selanjutnya siapa dari kalian yang dapat menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Ayo, siapa yang berani menyimpulkan apa sih kita? Saya, Bu. Ya, silakan Fani. Jadi pembelajaran hari ini kita belajar tentang ciri hewan beserta dengan makanannya seperti hewan herbivora, omnivora, dan karnivora. Dan juga tadi ada nyanyi-nyanyiannya, Bu. Cicak-cicak di dinding itu menunjukkan bahwa hewan karnivora. Ya, benar sekali, sangat komplit sekali. Jadi kita itu hari ini sudah mempelajari tentang jenis hewan, tentang hewan dan jenis makanannya yang terdiri dari 3. Yang pertama herbivora, karnivora, dan omnivora. Kemudian selanjutnya Ibu akan mengirimkan lembar evaluasi yang akan kalian kerjakan di luar pembelajaran dan akan dikumpulkan pada pukul 12 nanti ya anak-anak di grup di WhatsApp pribadi Ibu. Apa sih kesan dan pesan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Silakan siapa yang mau menyampaikan pesan dan kesannya? Saya, Bu. Ya, silakan Novika.
Kesannya pembelajarannya menyenangkan, Bu. Soalnya ada videonya. Ya, Kemudian, apa lagi ya, Bu? Itu, Apa? Bu, materinya mudah dipahami. ya, Saya jadi mengerti jenis-jenis makanan hewan. Sudah, Bu. ya, sangat baik sekali. Terima kasih untuk kesan dan pesannya dari Nafika. Baiklah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tindak lanjut yang berupa kalian akan membaca atau membuka buku paket halaman 20 untuk kalian baca di rumah ya, dan minggu depan kita akan melakukan tanya jawab. Baiklah, Ibu harap pembelajaran ini kita dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita akan selalu sehat, selalu lebih aktif belajarnya lagi, dan kita akan dipertemukan kembali untuk bisa bertemu tatap muka. Tak tahu kapan, tetapi kita hanya bisa berusaha ya, berdoa saja. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, siapa yang mau memimpin doa untuk menutup pembelajaran pada hari ini? Silakan, Ketua Kelas. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu harap kalian tetap mengingat pesan-pesan Ibu ya, untuk menjaga kesehatan. Dan jangan lupa aktif belajar di rumah, belajar ya. Jangan main HP saja. Baiklah. Baik, Bu, siap, Bu. Sekian dari pembelajaran pada pagi hari. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.